Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ibnu Fajar dari kelompok 2 yang akan menerangkan materi tentang pengertian tes psikologi ruang lingkup asesmen dalam BK. Di sini saya sebagai moderator dan ada rekan-rekan saya dari saudari Septiani Putri Rahmadewi, Nur Fadilah, dan Febrianti. Di sini saya akan langsung menjelaskan pengertian dan ruang lingkup psikologi. Psikologi sosial, suatu kajian tentang sifat, fungsi, fenomena, perilaku sosial dan pengalaman mental. Yang kedua, psikologi klinis dan penyuluhan atau konseling silensia psikologi. Bidang psikologi terapan yang berperan sebagai salah satu disiplin kesehatan mental dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi. Psikologi konstitusional sebagai studi tentang hubungan antara struktur morfologis dan fungsi psikologis tubuh serta hubungan antara fungsi-fungsi psikologi sosial. Psikologi farmakologi merupakan pengetahuan tentang obat untuk mengobati gangguan psikitaris. Psikologi operasional merupakan suatu etimologi yang tampak merangkum suatu bidang kajian psikologi industri, psikologi organisasi, psikologi vokasional, dan psikologi sumber daya manusia. Psikologi politik merupakan bidang interdisipliner yang tujuannya substansinya dasarnya adalah untuk menyikapi saling keterkaitan antara proses psikologi dan politik. Psikologi sekolah dan pendidikan. Psikologi perkembangan menekankan perkembangan manusia dan berbagai faktor yang membentuk perilakunya sejak lahir sampai berumur lanjut. Psikologi perkembangan sebagai cabang ilmu psikologi menelah berbagai perubahan individualis dan perubahan individual yang di dalam perubahan individual. Mungkin cukup dari saya, akan dilanjutkan kepada saudari Nur Fadilah. Kepada saudari Nur Fadilah, waktu dan tempat silakan. Nama Nur Fadilah, NPM 19110010. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. Psikologi kepribadian menurut Carl Jung merupakan perilaku tentang integrasi dari ego ketidaksadaran pribadi. Di sini juga ada psikologi lintas budaya. Psikologi lintas budaya berkutat dengan kajian sistematis mengenai perilaku dan pengalaman. Di sini juga ada psikologi rekayasa. Sejarah perkembangan psikologi rekayasa dapat ditelusuri pada masa awal pertumbuhan psikologi industri. Dan ada juga psikologi lingkungan. Lingkungan berhubungan dengan proses belajar yang menunjuk pada efek kumulatif dari respon-respon individu terhadap rangsang lingkungannya. Di sini juga ada psikologi konsumen, terutama melalui lintas iklan. Konsumen memperoleh informasi tentang produk atau jasa yang dapat diperoleh manfaat
khusus dari produk dan jasa tersebut. Dan di sini juga ada psikologi industri dan organisasi, merupakan penerapan dari prinsip-prinsip psikologi industri dan pertambangan psikologi tersebut didefinisikan menurut kapan dan di mana ia dipraktikkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya tadi. Pendekatan dan metode penelitian psikologi. 1. Pendekatan. Pendekatan secara rinci Atkinson dan Hilgard tahun 1996 membagi psikologi atas 5 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan neurobiologis, merupakan pendekatan yang kajiannya menitik beratkan pada pembahasan struktur otak manusia. Ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan dengan cara mengamati perilaku manusia, bukan mengamati kegiatan-kegiatan bagian tubuh dalam manusia. Terus ada pendekatan kognitif. Pendekatan ini bertolak dari suatu asumsi bahwa sebagai manusia tidak sekedar penerima rangsangan pasif. Otak manusia secara aktif mengelola informasi yang diterima dan mengubahnya dalam bentuk serta kategori pengetahuan baru. Ada pendekatan psikioanalitik. Dasar pemikiran pendekatan ini bahwa sebagaimana besar perilaku manusia adalah dari proses yang tidak disadari. Ada pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada pengalaman subjektif individu. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, MPM 19110002. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Putri, yaitu tentang metode penelitian psikologi. Metode psikologi berkembang dalam metode-metode sebagai berikut, yaitu ada metode eksperimen. Metode ini sebaiknya dapat dilakukan secara dalam ataupun di luar laboratorium. Kedua, yaitu ada metode pengamatan atau observasi. Metode ini secara langsung mengamati terhadap sesuatu yang diteliti, baik perilaku binatang maupun manusia. Selanjutnya ada metode survei. Metode ini menggunakan kuesioner atau wawancara dalam ukuran sampel besar untuk mengetahui informasi seperti pendapat politik, pilihan para konsumen, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada metode tes. Metode ini digunakan mengukur segala jenis kemampuan seperti minat, bakat, sikap, maupun tes presentasi belajar. Dan yang terakhir ada metode riwayat kasus. Metode ini penelahan riwayat hidup secara ilmiah dikenal sebagai riwayat kasus, merupakan sumber data yang penting bagi para ahli psikologi dalam mempelajari setiap individu. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.